Rahmat, seorang tukang bakso yang sudah berjualan bertahun-tahun. Ia memiliki satu anak laki-laki bernama Randy dan istrinya yang bernama Siti. Warung bakso mereka biasanya rame, namun setelah bermunculan pesaing baru, pemasukan sedikit terganggu dan semakin menurun dari hari ke hari. Kang, saya punya perasaan gak enak. Perasaan apa lagi? Warung si Dayat sekarang ramai, Kang. Bakso Asep juga laris. Tapi kita... Kamu ngomong itu lagi. Gak ada yang berubah, Siti. Aku sudah kehabisan cara. Kamu harus tetap semangat, Kang. Ingat anak kita, Randy. Kamu benar. Semoga secepatnya kita menemukan solusi. Suara lonceng pintu warung berbunyi. Seorang pria tua melangkah masuk. Mang Ujang, sosok pria tua yang dikenal mempunyai kehidupan yang tertutup dari kampung sebelah. Namun ia sudah cukup akrab dengan Rahmat. Warungnya agak sepi ya, Mat? Alhamdulillah, Mang. Masih ada beberapa, walau tidak seramai dulu. Begitu ya. Ada jalan. Kalau kamu berani. Kang, saya mau pulang dulu. Mau jemput Randy di rumah Bu Rahma. Memang berat ya, Mat? Kalau Mang Ujang mau ngetawain saya, nggak apa-apa kok. Semua orang di kampung ini juga hampir sama. Aku ngerti perasaanmu. Capek. Usaha mati-matian. Tapi rezeki malah lari ke orang lain. Lihat si Dayat. Lihat si Asep. Dulu mereka bukan siapa-siapa. Sekarang, warungnya penuh pelanggan. Duit ngalir terus. Kamu tahu kenapa? Karena mereka tahu caranya. Caranya? Maksudnya? Ada orang-orang di dunia ini yang enggak nunggu rezeki datang. Mereka menjemputnya. Menjemputnya? Dunia ini punya banyak jalan, Mat. Ada yang jalannya panjang berliku. Ada yang lurus dan cepat. Yang penting, berani atau tidak. Rahmat menelan ludah. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Tapi ia memilih tetap diam. Kalau kamu mau tahu lebih jauh, datang ke tempat ini. Jam 12 malam. Sendirian. Tapi ingat, sekali melangkah, nggak bisa mundur. Kalau saya datang, saya bakal sukses. Lihat saja nanti. Pak Rahmat, mau Jumatan ke masjid bareng. Iya Pak Dayat. Duluan saja. Saya masih sibuk di sini. Oh, iya. Kalau gitu saya duluan ya. Iya Pak. Rahmat duduk di tepi ranjang, menatap kertas itu dengan pandangan kosong. Pikirannya kacau. Kang, tidur. Rahmat merasa gelisah. Ia tahu bahwa jika ia pergi sekarang, tidak ada jalan kembali.
Kang. Kenapa sih? Enggak ada apa-apa. Sudah, tidur lagi ya. Rahmat sadar, waktu terus berjalan, dan ia harus membuat keputusan dengan cepat. Setelah berpikir beberapa saat, Rahmat akhirnya memutuskan untuk pergi, dan ia segera meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan istrinya. Rahmat berjalan menyusuri jalan desa yang sunyi. Rahmat melirik sekelilingnya. Wajahnya tegang. Rumah-rumah desa di sepanjang jalan sepi dan tertutup, seolah seluruh kampung ini sedang tidur lelap atau tidak ingin tahu apa yang sedang terjadi. Rahmat sampai di sebuah persimpangan jalan tanah, di mana perkampungan berakhir dan hutan kecil mulai terlihat di depan. Ia melihat ke depan. Jalan tanah menuju hutan sangat gelap, tetapi seolah-olah sesuatu di sana sedang menunggunya. Sedikit keraguan kembali muncul. Ini adalah kali terakhir untuk segera memilih keputusan. Dan akhirnya, Rahmat menguatkan hatinya kembali untuk menambahkan tekad dan menghilangkan semua keraguan di dalam dirinya. Rahmat melangkah semakin jauh dari desa, memasuki jalan setapak yang dikelilingi pepohonan tinggi. Rahmat semakin masuk ke dalam hutan, pepohonan semakin rapat, menghalangi cahaya bulan. Lalu, ia mulai melihat benda-benda aneh di sepanjang jalan setapak. Rahmat tiba di sebuah sungai kecil di tengah hutan. Airnya hitam pekat, bercahaya samar di bawah bulan. Di seberang sungai, sebuah gubuk kayu tua berdiri di bawah pohon besar. Di depan gubuk tersebut, terdapat seorang kuncen yang sudah siap menyambut kedatangan Rahmat. Apa kau sudah siap? Kalau saya ikut ritual ini, saya bakal kaya kan? Itu bukan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah kau siap menerima akibatnya? Lepaskan bajumu. Apa? Duduk di sana. Tutup matamu. Rahmat, jangan buka mata. Jangan menoleh. Kita belum selesai, Rahmat. Jangan bergerak. Jangan berbicara. Kau melanggar perintah. Apa itu tadi? Sekarang, minum ini.
Sekarang, kau sudah menjadi bagian dari mereka. Kang, kamu habis dari mana? Tang, kenapa tangan kamu penuh darah? Ini bukan apa-apa. Aku jatuh di jalan tadi. Akang beneran nggak apa-apa? Ya udah, mandi dulu. Aku bikinin teh hangat ya. Biasanya sepi. Kok sekarang ramai ya? Suasana warung berubah total. Pelanggan membeludak. Semua meja terisi penuh. Semua orang bercakap-cakap, dan suara sendok mengaduk mangkuk menggema di seluruh ruangan. Warung yang dulunya sepi, kini mendadak menjadi tempat paling ramai di desa. Wah, banyak sekali. Rahmat merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kuasa, kekuatan, dan kegilaan. Siti mengamati suaminya dengan tatapan aneh. Ada sesuatu yang berbeda dari cara Rahmat tersenyum. Kang, itu anak siapa? Mungkin cuma anak kampung lewat. Udah, tutup warungnya. Di dalam warung, suasana tetap ramai. Tetapi, ada sesuatu yang tidak wajar. Rahmat melihat bagaimana pelanggan-pelanggannya begitu menikmati makanannya, namun terlihat seperti terhipnotis. Bu, kenapa Bu? Ada yang salah dengan makanannya? Ada rambut di baksonya. Maaf ya Bu, mungkin cuma jatuh. Saya ganti dengan yang baru ya. Warung akan tutup dalam waktu setengah jam. Pelanggan mulai berkurang. Hanya tinggal seorang. Di sudut warung, seorang pria paruh baya sedang duduk sendirian. Ia terlihat tidak sehat. Wajahnya pucat. Pak, ada yang salah dengan makanannya? Saya merasa mual. Perut saya sakit. Kang, kita harus bantu dia. Pak, Bapak baik-baik saja. Mau kami antar pulang? Terima kasih. Saya bisa sendiri. Saya hanya
kurang enak badan. Keesokan harinya, pria tersebut dikabarkan meninggal. Siti menoleh ke arah suaminya, memerhatikan wajahnya dalam kegelapan. Dulu, wajah itu selalu terlihat lembut dan penuh kasih. Tapi kini, terlihat dingin dan kosong. Siti, kamu sedang ngapain di situ? Aku cuma nggak bisa tidur, Kang. Jangan terlalu banyak mikir, Siti. Semua akan baik-baik saja. Cepat tidur ya. Warung tetap ramai seperti biasa. Namun kali ini, suasananya terasa lebih gelap. Beberapa pelanggan terlihat pucat. Beberapa lainnya makan dengan lahap yang tidak wajar. Siti memerhatikan semuanya dengan gelisah. Dek, kamu sendirian? Dek, kamu... Jangan ikut campur, Siti. Jangan ikut campur. Atau kau akan menggantikannya. Kamu kenapa, Ti? Sudah aku bilang, jangan mikir yang aneh-aneh. Siti tidak bisa tidur. Di sebelahnya, Rahmat tertidur dengan tenang. Tetapi, napasnya terdengar aneh, terlalu pelan, terlalu berat. Siti menatap wajah suaminya dalam kegelapan. Dada Rahmat naik turun perlahan. Tetapi ada sesuatu yang tidak wajar. Sudah cukup. Aku ingin pulang. Tidak. Jangan ambil keluargaku. Jangan berhenti. Aku akan kasih lebih banyak. Siti menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Lalu, ia melihat sesuatu di atas meja, yaitu ponsel Rahmat. Biasanya Rahmat tidak pernah meninggalkan ponselnya tanpa pengawasan. Tetapi, malam ini, ponselnya ada di sana. Setelah selesai sholat subuh, Siti berdiskusi dengan Pak Ustadz. Ia menceritakan keresahan yang sedang dialami. Kemungkinan besar, suamimu sudah terikat dengan perjanjian gaib. Jadi, semua kecurigaanku benar. Pesugihan bukan sekedar ritual biasa. Itu adalah perjanjian. Siapa yang meminta kekayaan lewat cara ini akan selalu diminta sesuatu persembahan sebagai gantinya. Persembahan? Maksudnya? Maksudnya adalah tumbal. Selama ini, mungkin suamimu tidak sadar. Tapi, setiap kali ia mendapatkan rezeki, ada nyawa yang akan terambil. Pak Ustadz, kalau suami saya terus melanjutkan ini, siapa yang akan jadi korban berikutnya? Jika keadaan sudah seperti ini, bisa jadi orang yang paling dekat dengannya yang akan menjadi target berikutnya. Hanya ada dua orang yang paling dekat dengan Rahmat. Siti atau anaknya, Randy.
Dari mana, Ti? Ke pasar. Ke pasar? Atau ke tempat lain? Kamu tahu sesuatu ya? Jangan ikut campur, Siti. Jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Siang harinya, Siti mencuri waktu, mempersiapkan pakaiannya untuk pergi malam nanti. Setelah suaminya tidur, Siti mengendap-endap ke kamar Randy, berniat membawanya kabur dari rumah. Kita harus pergi dari sini, Nak. Kamu mau kemana, Siti? Kang, sadarlah. Kita harus pergi dari sini. Pergi? Mau pergi kemana? Jangan lakukan ini, Kang. Ini anak kita. Aku tahu. Itu sebabnya dia yang paling berharga. Ya Allah, tolong aku. Tolong anakku. Serahkan dia, Ti. Tidak. Pak Ustadz? Ustadz Abdullah melangkah masuk, membawa botol kecil berisi air zam-zam dan daun bidara. Rahmat, sadar. Siti, cepat keluar. Kang Rahmat. Suamimu sudah pergi. Kang Rahmat. Setelah meninggalnya Rahmat, Siti pulang ke rumah orang tuanya di luar kota. Warung bakso pun dibiarkan tutup begitu saja. Kasihan Rahmat.